Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali bersama Persekutuan Jalan Lurus. Saya yakin dan percaya semua jemaat ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dimanapun sore hari ini Bapak Ibu Saudara berada, baik di rumah, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak kita bangkit berdiri, semua jemaat yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Dan saya akan memimpin dalam doa pembukaan, dalam bahasa Ibrani, jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim. Harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, Neheni beorah misor, Alechet bederehu weleyarech ito, Lahalak be'etcarisa welasakah. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan segenap hidup kita untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom. 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 Selamat sore jemaat PJL dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa Anda semua sudah siap untuk memuji Tuhan sore hari ini, amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat-Nya dan hati yang penuh ucapan syukur karena melalui satu-satunya juru selamat kita memperoleh keselamatan dan hadirat Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kita, amin. Haleluya. Yuk kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami siap untuk datang ke hadirat-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk meninggikan Engkau hanya dalam satu nama, junjungan agung ilahi kami yang kudus, Yeshua HaMashiach. Kau berikan hidup
kekuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan di hadapan Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagi, agar indah
kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini dan di tempat saudara masing-masing. Amin. Haleluya. Saya boleh minta key-nya, tolong gitar. Saya boleh minta refnya. Kita akan menyanyikan lagu Ibrani kali ini yang syairnya menyatakan bahwa kasih setia Tuhan turun temurun dalam kehidupan kita orang yang dikasihinya. Amin. Kita mempercayai hal itu ya. Kita percaya anak cucu kita pasti diselamatkan. Amin. Boleh minta refnya dulu ya. Yuk semua tangan ikut bareng saya ya. Wih. Haleluya yuk. Turun temurun kasih setianya, turun temurun selamanya, turun temurun kasih setianya, turun temurun selamanya. Nah sekarang bahasa Ibraninya yuk. We
di surga. Haleluya. Semua tangan terangkat di atas kepala yuk buat Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Lagi shout. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menyanyikan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. We shout. Praise our God. Sungguh hebat dan luar biasa Tuhan kita. Memutuskan mengaku, membebaskan setiap umatnya. Let me sing. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. We sing. Hey, 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 hey. Mari yang merindukan Tuhan, kita mau angkat tangan bersama. Dan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Cuma yang dikasih Tuhan nyatakan. Great is our God. Sekali lagi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, Mari naikkan. menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Mari nyatakan bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Haleluya.
Sekarang tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Dan mari kita sebelumnya mau berdoa. Bersama kita mau ucapkan. Beshem ha'af vehaben werua hakodes elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Esa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Junjungan ilahi kami yang kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Karena pada sore hari ini Engkau berikan kami kekuatan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kau memberikan kami semangat baru, pujian baru. Dan kami juga bersyukur buat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan pada setiap kami. Dan sekarang ini Bapa, Kau mau memberikan yang terbaik. Persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkati persembahan kami ya Bapa, agar dipakai dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan kerajaan-Mu, bagi penyebaran ajaran-Mu, terutama lewat persekutuan Jalan Lurus ini. Terima kasih ya Aba, biarlah firman-Mu diberitakan, nama-Mu dipermuliakan di seluruh bumi melalui persembahan kami. Terima kasih ya Aba, biarkanlah pengurus yang mulai persembahan ini dapat mengulangi dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Aba, hanya dalam satu nama Yesus Kristus Kau memberikannya dengan penuh ucapan syukur. Kita semua katakan amin. Bapak dan Ibu bisa men-scan QR yang ada di layar Anda masing-masing untuk memberikan persembahan Anda. Terima kasih dan selamat memberi. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini ditaburkan pada sore hari ini memberi kita kekuatan. Juga kita memberikan kita ilmu yang baru. Supaya dapat menyebarkan ajaran Kristus, terutama untuk saudara-saudara kita. Amin. Haleluya.
terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu pada sore hari ini. Kami semua dapat mengikuti ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, ibadah pada saat ini Engkau memberkati. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan terutama hamba-Mu. Biar Tuhan Engkau menguduskan hamba-Mu, sehingga pemberitaan ini hanya Engkau saja tinggal diagungkan. Dan segala kuasa apapun yang coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami halau, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami dengan hati Tuhan mau mendengar firman-Mu, berkatilah kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya mau menyampaikan firman Allah pada sore hari ini, saya mau cerita sedikit saudara tentang ketika saya baru menjadi orang Kristen. Karena saya dulu dari latar belakang agama lain, agama yang umum mayoritas di Indonesia, dan saya menjadi pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak keluarga sangat menyesalkan perpindahan iman saya kepada kekristenan. Dan mereka mulai mencari tahu kenapa kamu sampai pindah agama. Sebenarnya saya tidak mau menjelaskan kepada mereka karena saya takut ada ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Nah, saya tahu latar belakang keluarga saya, tetapi karena keluarga saya juga ingin tahu alasan mengapa saya pindah keyakinan dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya jelaskan apa yang umum saya dapatkan, yang saudara sering lihat di media sosial, tentang Isa itu roh Allah, Isa itu kalimatullah, ataupun Isa sebagainya. Dan ternyata keluarga saya pun memiliki pandangan agama yang cukup baik. Dan dia semua memantahkan bahwa dia menganggap saya salah. Ya, saya bilang sama dia, sudahlah, kalau memang saya salah, ya kita nggak usah perdebatkan hal itu. Yang penting inilah iman saya. Saat ini saya percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau bicara tentang Tuhan, sampai kapanpun akan selalu menjadi perdebatan bagi orang yang tidak meyakininya. Misalnya meyakini satu Tuhan A dengan Tuhan B. Dia lebih yakin kepada Tuhan A, dengan saya yakin lebih kepada Tuhan B. Dan ini tidak akan pernah titik temunya. Tetapi kembali lagi tadi saudara, apapun alasannya itu, saudara, walaupun pandangan-pandangan saya semuanya diperdebatkan dan dipatahkan, tetapi saya tidak sampai kembali lagi kepada ajaran saya agama yang terdahulu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Saya juga nggak tahu. Saudara. Tapi saya teramat yakin Tuhan telah memilih saya. Tuhan telah membesarkan kerohanian saya. Karena saya teramat yakin bahwa itulah suka-suka Tuhan. Itu yang mau Tuhan. Terserah Tuhan. Karena di Indonesia ini banyak orang yang berpindah agama. Baik dia dari Kristen ke Islam, dari Islam ke Hindu, dari Islam ke Buddha, ataupun sebaliknya, ataupun sebagaimananya, saudara. Tapi itulah Tuhan. Terserah maunya Tuhan. Begitu juga dalam keimanan kita. Karena itu saudara, walaupun banyak pandangan saya yang dipatahkan oleh mereka, tapi saya tetap yakin Kristus adalah Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena itulah maunya Tuhan. Tuhan memilih saya untuk menjadi pengikut Kristus. Hari ini saya akan memberikan tema, saudara. Terserah maunya Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai 27. Beginilah firman Allah. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar.
Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini siang dan malam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam teologi iman Kristen, terutama khususnya iman Kristen kita, saudara, kita ini selalu dinilai salah dari kelompok sebelah ketika mereka menilai keesaan versi mereka. Itu tadi saya bilang. Ketika kita membenarkan Tuhan A, Tuhan B, kita mengatakan Tuhan A itu adalah benar, maka Tuhan B juga saudara mengatakan kebenaran, dan akhirnya Tuhan B bisa mengatakan salah kepada Tuhan A. Nah, ini versi keesaan. Makanya kita selalu dikatakan, saudara, sepertinya orang yang tidak berharga. Bahkan ada orang-orang yang radikal yang mengatakan kita kafir. Karena kita memiliki versi keesaan yang tidak seperti mereka. Dia membenarkan menurut pandangan mereka tentang Tuhan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, versi keagamaan itu berbeda-beda. Setiap agama itu berbeda-beda. Ada yang memandang Tuhan, saudara, bisa menjelma dalam berbagai Tuhan-Tuhan kecil yang lain, tapi mereka memiliki keesaan satu Tuhan. Ada juga yang Tuhan nongkrong di sorga, yang hanya main laptop, live streaming di sana. Cuma hanya memantau siapa nih ya, yang berbuat dosa, memantau aja pakai laptop, disuruh cut, tuh bikin kesel tuh, cabut nyawanya. Yang hanya Tuhan yang nongkrong di sorga. Makanya saudara, ketika kita pahami, saudara, keesaan dengan agama-agama lain, maka akan terbentur dengan hal ini. Kita akan kesulitan menemukan hal yang sama dalam pandangan iman agama lain. Itu tidak akan pernah menemukan. Sangat sulit, saudara. Saya tidak terlalu tertarik, saudara yang kasih. Ketika saya sudah menjadi Kristen, saya lebih tertarik dengan ajaran agama saya yang terbaru, yaitu Kristen, yang saya yakini Kristus adalah Tuhan dalam hidup saya. Karena apapun alasan kita dipatahkan semua. Mereka pun punya alasan. Contoh kecil, kita berdebat dengan kata Roh Kudus dalam ajaran Muslim. Tapi Roh Kudus dalam pandangan Muslim itu berbeda. Karena Roh Kudus yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Kita nggak bisa paksakan Roh Kudus itu adalah tidak seperti malaikat Jibril, roh-roh, malaikat-malaikat. Tidak, mereka memiliki pandangan seperti itu. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam versi keesaan, tiap agama itu berbeda-beda. Jadi jangan coba-coba kita pahami, saudara, ajaran agama kita ke ajaran ke agama mereka. Mereka kan sulit menangkap pandangan kita tentang keesaan itu. Sebelum kita memahami peran Tuhan Roh Kudus dalam keimanan agama Kristen, kita juga harus pahami bahwa setiap agama mengakui kemahakuasaan Allah. Nah, ini harus kita titik temunya, saudara. Karena saudara, dalam pandangan agama kita, Roh Kudus juga adalah Tuhan. Kita memiliki sepertinya Tuhan itu ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tetapi saudara, kita kembali tadi, setiap agama meyakini akan kemahakuasaan Allah. Makanya kalau kita meyakini akan kemahakuasaan Allah, baru kita mengerti peran Roh Kudus. Apa itu Anak, apa itu Bapa, yang dimaksud dalam keimanan teologi kita. Kemahakuasaan Allah ini berbicara, Allah tidak dibatasi dengan segala hal. Terlebih lagi dengan otak kecil kita, kasihan kok otak kecil ini, otak ini kecil, kasihan. Makanya nggak ada yang hebat tentang kalau kita memandang Tuhan. Kenapa saya mengatakan begitu? Tuhan itu nggak nampak, Tuhan itu nggak ada yang kita lihat dengan jelas. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Saya juga tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Saya melihat Tuhan Yesus dari mana? Dari Alkitab. Kenapa saya begitu yakin Alkitab? Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Karena Alkitab itu ada pengkanonan. Ada namanya penelitian yang jelas. Bukan sembarang tulis.
Kitab kita ini bukan kitab yang namanya disebut kitab togel. Ada yang nulis, saudara. Tapi kitab kita, saudara, menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran. Kalau togel, saudara, kitab togel, saudara tahulah kitab togel. Yang kalau ada kata monyet 23. Tapi kalau kitab kita, saudara, itu diteliti dengan baik. Makanya ada namanya pengkanonan, Septuaginta, istilah-istilah yang dipakai dalam istilah teologi. Makanya Yesus berkata, berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Nah, inilah berbicara kemakuasaan Allah. Jangan batasi pemikiran memandang Allah itu dan pikiran kita yang otak kita ini kacili, kasihan. Dan seolah-olah saudara pakar dalam hal namanya memahami hal itu. Tidak. Tidak ada yang bisa pakar dalam memahami Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan pewahyuan kepada kita. Memberikan Roh Kudus kepada kita. Sehingga kita mengenal Allah dengan baik. Sehingga kita tahu siapa Yesus. Tadi saya bilang tadi, pertama. Begitu argumen saya tentang namanya mengapa alasan saya pindah agama. Semuanya dipatahkan. Tapi kenapa saya tetap menjadi Kristen dan saya adalah seorang pendeta? Saya mengatakan diri saya pendeta. Kenapa saya mengatakan pendeta? Memang saya seorang pendeta yang ditabiskan dari sinode. Bukan pendeta bentuk pengakuan. Karena banyak pendeta yang mengatakan dirinya pendeta, tapi dia tidak pernah ditabis karena pendeta itu harus ditabiskan oleh sinode. Kenapa saya begitu kuat, tetap tidak mau berpaling meninggalkan Tuhan? Padahal sudah dipatahkan. Nah, inilah kemakuasaan Allah. Roh Kuduslah yang menguatkan saya, memberikan penguatan kepada saya dan penghiburan. Karena saya tidak membatasi otak saya yang kecil ini, kesian, untuk memandang Tuhan. Biarlah Tuhan yang besar di sana merangkul saya, membentuk saya. Kemakuasaan Allah tidak bisa kita pikirkan. Apalagi di zaman corona ini. Di zaman pandemi ini. Jangan kita ukur kemakuasaan Allah. Sampai kita takutnya minta ampun. Sampai parno segala macam. Sehingga saking takutnya dengan corona. Keluar pakai APD apa baju yang astronot itu. Saking takutnya kemana-mana. Nggak datang ibadah. Seolah-olah corona itu membunuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam data corona, kita lihat saudara. Banyak yang hidup. Kalaupun mati memang sudah takdirnya. Mungkin dia tidak jaga diri. Jadi jangan batasi kemakuasaan dengan otak kita yang kecil. Apalagi kita dengan memandang Allah. Jika kita tetap memaksakan bahwa Allah dalam iman Kristen dengan versi keesaan Allah agama lain, maka saudara, itu akan sulit. Dan kita coba memaksakan kemampuan otak kita untuk melihat kemakuasaan Allah, maka akan sulit. Sehingga saudara kita memaksakan hal ini dengan versi agama lain. Kita paksakan keesaan agama lain dengan pandangan iman kita. Maka akan terjadi dua hal. Saya merangkumnya dua hal aja. Yang pertama, Yesus doang. Ini pakai bahasa Betawi. Yesus doang. Bahwa mengapa saya mengatakan Yesus doang? Ada pandangan yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara, adalah satu aja, yaitu Yesus. Nah, ini pandangan yang menyesatkan. Padahal Alkitab sudah mencatat. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada katakan Yesus tok, tidak. Yesus doang, tidak. Tapi Tuhan kita, saudara, dalam keesaan yang kita kenal dengan Trinitas. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukan Yesus doang. Kalau kita coba paksakan hal ini tentang keesaan versi agama lain, ini yang terjadi.
Dan yang kedua, apa yang terjadi? Allah derajat atau Allah tingkatan. Seperti dalam konteks ini, ada bagian-bagian tingkatan jenjang yang terpisah antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga Bapa lebih tinggi, Yesus tengah-tengah, Roh Kudus lebih bawah. Ini pandangan yang terjadi karena kita coba paksakan pemikiran kita, saudara, iman kita kepada agama lain. Yang ini yang terjadi. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, milikilah iman kita sebagai orang Kristen yang benar-benar Kristen. Jangan campur baurkan, sinkritis pandangan imanmu kepada agama lain, sehingga timbul seperti ini yang terjadi. Dengan kata Yesus doang, Yesus tingkatan, seolah-olah ada tingkat meningkat. Udah kayak tangga tuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita pahami bahwa kehendak dan kemahakuasaan Allah adalah hak Allah. Hak Allah. Tuhan maunya apa, terserah hak Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa membatasi menurut pemikiran kita perihal Allah yang sepertinya ada 3 dalam keyakinan iman kita. Allah mau jadi 8, 10, 20, 30. Itu hak dia, kemahakuasaan Allah. Coba saudara perhatikan dalam kitab Kejadian ketika Lot didatangi 3 orang. Lot sebentar mengakui engkau malaikat, tapi sebentar lagi namanya engkau Tuhan. Begitu juga Abraham. Sebentar dia mengatakan malaikat, sebentar lagi dia mengatakan Tuhan. Itu dalam istilah teologi disebut nama teofani. Allah bisa menyerupai apapun. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan batasi pemikiran kita. Otak kita ini kecil, kasihan. Memang begitulah kenyataan iman kita. Esa dalam 3 kepribadian, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jangan saudara karang-karang lagi sebagai pengarang bebas. Karena Tuhan punya mau, suka-suka dia. Tuhan punya mau, saudara, terserah dia mau buat apa dirinya. Jangan kita atur Tuhan, Tuhan yang mengatur hidup kita. Pada konteks pembacaan kita, perihal roh kebenaran atau Roh Kudus, maka hal tersebut bicara pada kemahakuasaan Allah yang kita kenal dengan bahasa kita. Terserah maunya dia. Apa yang mau dia jadi, terserah jadi dia lah. Dalam ajaran Islam, kun fayakun, jadilah, terserah dia, suka-suka dia. Saudara, jangan batasi pemikiran kita. Otak kita ini kecil, kasihan. Kalau udah berbicara roh kebenaran atau Roh Kudus, itu berbicara kemahakuasaan Allah. Ada lagi yang memandang Roh Kudus itu sebagai wanita. Wah, itu lebih kacau lagi. Ini udah mau jadi apa kita? Kita coba mengarang-ngarang pengarang bebas dalam pemikiran kita tentang hal Tuhan. Tidak ada gender di situ. Apakah Roh Kudus atau wanita? Roh Kudus itu wanita atau pria? Tidak ada istilah namanya hal ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan punya mau. Dia bisa jadi apa aja. Dan keimanan kita harus pahami bahwa Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah yang esa, yang kita sebut namanya Trinitas tadi. Dalam teologi iman kita sebagai orang percaya, dalam hal memahami itu adalah Tuhan itu esa dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makanya jangan sampai kita paksakan pemikiran kita kepada pemikiran agama lain, sehingga timbullah Yesus doang. Allah kita ini Allah Immanuel, Allah yang berjalan bersama dengan kita, Allah yang bukan nongkrong di sorga, Allah yang bukan hanya main laptop dan memperhatikan saudara lalu live streaming dari sorga dan memperhatikan saudara. Tidak seperti itu. Tapi Allah bersama dengan saudara. Begitu juga pada saat ini Allah berbicara melalui hambanya saya sendiri.
ini, yang juga yang hadir pada saat ini. Dia duduk di samping saudara. Dan ketika saudara mendengar firman Allah, saudara tersentuh. Dan sepertinya saudara ditegur, terima kasih Tuhan. Dan kau bisa menangis, terima kasih aku salah. Inilah pemahaman kita, saudara. Tuhan itu esa dalam 3 pribadi. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bukan Allah Bapa lebih tinggi, Allah Anak lebih rendah, Allah Roh Kudus lebih rendah lagi. Enggak seperti itu. Satu hakikat, satu derajat. Itulah pandangan iman teologi kita. Karena Tuhan kita dalam keesaan memiliki karya atau peran masing-masing dalam hal keselamatan. Karena itu Yesus mengatakan, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang percaya akan karya keselamatan yang Tuhan lakukan dengan kematian di kayu salib. Seperti bacaan kita. Ini akan digenapi ketika Yesus naik ke sorga. Yesus bangkit dari orang mati dan dia naik ke sorga, maka Roh Kudus turun. Seperti yang terjadi dalam kisah para rasul. Jadi saudara yang kasih, semuanya berjalan bersama-sama. Tanpa Yesus mati, saudara yang kasih, maka Roh Kudus tidak akan ada. Maka janji tentang pemberian Roh Kudus tidak akan ada. Tapi Roh Kudus itu telah berkarya bagi orang percaya. Nah karena itulah saudara, Roh Kuduslah yang menguatkan saya pada saat ini. Apapun pandangan saya kenapa saya pindah agama, semuanya dipatahkan. Karena jujur, saudara. Apa sih, saudara, yang selalu dibahas dalam pandangan-pandangan agama? Isafaina hula kalimatu layan zila hakaman adil nisab numarem. Cuma itu aja terus. Sepertinya pandangan Alkitab kita ini habis. Tidak, saudara. Alkitab kita ini selamanya tetap ada dan semuanya memberi kekuatan sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Makanya saya nggak terlalu tertarik dalam hal ini. Saya lebih tertarik dengan pembahasan Alkitab yang memberi kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang meneguhkan bahkan memberikan mukjizat bagi saya. Saya merintis gereja, Bapak Ibu yang terkasih, dari nol. Kalau nggak karena Roh Kudus, kalau nggak karena Tuhan, saudara yang memberikan penghiburan kepada saya sudah kabur. Jadi hamba Tuhan. Betapa banyak saya disakiti dalam pelayanan saya. Ketika saya merintis gereja, saya masuk dalam satu sinode, dikomplain oleh orang Kristen. Katanya ini wilayah saya, nggak boleh ada gereja lagi. Bayangkan saudara, udah kayak preman nih. Ini pendeta udah kayak preman. Katanya dia mengatakan wilayah saya. Sudah mau ditabiskan, akhirnya dibatalin. Akhirnya saya pindah ke sinode lain. Dan tetap saya sampai saat ini bergereja tersebut, saudara. Buka gereja dengan sidang tersebut. Dengan jemaat yang setia. Apakah saya tidak kecewa, saudara, dengan kondisi pada saat ini? Dengan masa pandemi yang ada, semuanya tertutup, nggak bisa keluar daerah, nggak bisa kemana-mana. Tapi Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Makanya saudara dikatakan, kebahagiaan diberikan kepadamu. Roh Kudus akan memberikan sukacita kepadamu. Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepadamu. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, Roh Kudus mulai berkarya. Sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam hal janji Kristus akan memberikan atau mencurahkan Roh Kudus kepada orang percaya setelah ia mati, bangkit, dan terangkat ke sorga, maka hal tersebut digenapi setelah semuanya selesai. Semuanya selesai. Makanya ketika Yesus, saudara, disalib, telah selesai. Apa yang Bapa berikan tugas kepadaku telah selesai. Saat ini Roh Kuduslah yang berperan. Makanya Roh Kuduslah yang menguatkan saya, yang memberikan keyakinan kepada saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus saya sudah kasih,
Saya sudah kolek. Ketika saya merintis gereja, sampai harus mengamen di jalanan. Sampai harus jadi supir truk. Tidak ada yang mendukung. Tapi Roh Kudus memberi kekuatan pada saya. Sehingga mulai ada satu-satu ada yang mendukung. Sampai hari ini adalah gereja itu tersebut. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus telah kita terima, saudara. Setiap orang percaya yang mengakui Yesus adalah Tuhan, orang tersebut adalah orang yang penuh Roh Kudus, bukan karena bahasa roh. Kalau dia mempunyai bahasa roh itu karunia masing-masing. Jadi jangan paksakan, oh aku harus penuh Roh Kudus, maka kau bahasa roh, bla 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 bla. Bukan karena itu. Bila Roh Kudus memberikan pengertian kepada saudara, dan dia memberikan perkataan kepada saudara, jangan Roh Kudus ikut-ikutan. Saudara berkata karena itu bahasa rohnya kayak begitu, ikut-ikut, enggak. Pada intinya Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kepada saudara, sehingga saudara tetap percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga walaupun engkau tidak kawin, walaupun kau susah menderita, walaupun kau tidur di emperan, walaupun kau rumahmu di pinggir kali, bahkan di kali itu ada buayanya, bahkan buaya bukan hanya buaya, ada singa di pinggir-pinggir kali itu, tapi engkau tetap percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kuduslah itu yang memberikan kemampuan kepada saudara. Di dalam kehidupan ini kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus dalam diri orang percaya, Tuhan tahu hal itu. Kau mampu. Maka dalam 1 Korintus mengatakan, apa yang tidak engkau pikirkan, Tuhan sediakan. Makanya saudara, kalau saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sering saya mengatakan, heran ikut Tuhan, heran banget. Makanya saya suka dengan lagu Pantai Kosta, heranlah, 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 ikut Tuhan, heranlah. Memang heran ikut Tuhan. Saya pendeta karismatik, tidak ada gaji sama sekali, tapi saya tidak pernah kelaparan. Saya pendeta karismatik, pendeta yang mengandalkan Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis, tapi saya tidak pernah kelihatan miskin. Dan hidup saya pun dicukupkan. Saya tidak pernah kelaparan, selalu Tuhan berikan. Maka itulah heranlah ikut Tuhan. Karena Roh Kudus semuanya dalam diri kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan saudara hikmat, sehingga saudara kita bisa berkenalan dengan orang, sehingga kita bisa naik pangkat. Karena itu saudara, karena Tuhan telah memberikan Roh Kudus pada kita, maka juga Tuhan tahu menempatkan kita di mana yang pantas untuk hidup kita dalam dunia ini. Jadi jangan terlalu banyak menuntut. Emang pantas kok kita hidup pada saat ini seperti ini. Saya menggembalakan jemaat, bukan jemaat yang besar, yang puluhan ribu jemaat. Jemaat kami kecil. Tapi jangan salah saudara, jemaat kami kelas berat semua. Preman, pemabok. Hah? Kalau saya bilang angkat parang, angkat semua, angkat. Siapa pendeta? Sangat berat. Memang pantas untuk saya di tempat ini. Kalau saudara diberikan seorang wanita sebagai istrimu, mungkin dia wajah tidak cantik seperti wanita-wanita lain, tapi memang pantas untuk wajahmu. Jadi jangan terlalu menuntut. Tuhan tahu kau yang pantas untuk kita. Dan juga Tuhan tahu engkau kuat. Bahkan dikatakan dalam kitab apa, Saudara Paulus mengatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Kenapa bisa begitu? Karena ada Roh Kudus dalam diri saudara. Engkau tahu menempatkan diri. Makanya suka-suka Tuhan. Dan terserah Tuhan mau menempatkan saudara di mana. Karena dia tahu
saudara dengan saya mampu menjalani hidup ini? Karena ada apa? Roh Kudus dalam diri kita. Ada beberapa hal yang perlu kita miliki sebagai orang yang penuh Roh Suci dalam hal mengikut kemauan Allah. Ada beberapa hal, saudara. Kalau kita sadar bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui. Karena saudara sudah sadar bahwa ini adalah terserah Tuhan. Saudara ditempatkan dimanapun, itu adalah terserah Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu saudara miliki. Yang pertama, kita mau dibentuk dengan situasi apapun. Karena itu orang yang telah terima Roh Kudus tidak akan kecewa dengan keadaan apapun. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, anak Tuhan harus legowo. Siap dibentuk, siap. Apakah saya menjadi hamba Tuhan? Saudara harus jadi. Jadi. Enggak, saudara. Saya dibentuk dari yang kecil. Biar Tuhan yang mengangkat. Nggak usah angkat-angkat diri. Apalagi zaman media ini saat ini. Bisa aja angkat-angkat diri. Gampang kok angkat diri. Di media gampang. Kalau saya mau angkat diri di media gampang sekali. Orang tertarik dengan hina-hina agama orang lain. Itu paling gampang. Mengangkat diri. Tapi tidak seperti itu, saudara. Kita mau dibentuk dengan situasi yang ada. Anak Tuhan itu mau dibentuk, ditegur. Anak Tuhan itu mau, saudara, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Siap Tuhan, selalu katakan siap. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Bagaimana cara Tuhan membentuk saudara? Apakah itu langsung dari sorga? Jangan terlalu lebay. Saya paling gak suka, saudara, kalau orang ngomong, Tuhan tahu hatiku. Engkau berpakaian tidak pantas. Wajarlah pendeta menegurmu. Jangan kau mengatakan Tuhan tahu hatiku. Memang Tuhan tahu hatimu. Tapi pendeta melihat matamu. Melihat kau. Pakaian kau gak bagus. Pakaian kau terus seksi. Apakah Tuhan menegur dari surga? Tidak. Diberikan kepada otoritas gereja. Makanya gereja lah yang membentuk saudara untuk menjadi orang yang terbaik. Saudara mendengarkan firman Allah dari gereja lah. Makanya saudara bergerejalah dengan setia. Jangan jadi jemaat liar. Kesana kesini, kesana kesini. Jangan juga jadi hamba Tuhan yang liar. Nggak jelas sinode dari mana. Tetap fokus pada satu gereja. Engkau berdomisili di situ. Karena Tuhan mau membentuk saudara melalui gereja tersebut. Tadi kan saya bilang, saya pendeta dalam satu sinode. Ketika saya salah, saya ditegur, saya mengatakan, siap, saya diterima hukuman. Apakah Tuhan langsung menghukum? Tidak, yang menghukum adalah gereja. Agar saudara sadar dan bertobat. Tapi kalau orang-orang tidak dibentuk, dia tidak akan menetap dalam satu gereja. Pergi kemana-mana, sehingga kau menjadi Kristen ISIS. Apa Kristen ISIS? Ikut sana, ikut sini. Anak Tuhan harus mau dibentuk, saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang liar. Ingat, saudara, yang membentuk saudara adalah gereja Tuhan. Karena itu jadilah jemaat yang setia. Jadilah hamba Tuhan yang setia dalam sebuah gereja. Karena Tuhan tidak menegur saudara langsung dari sorga. Dia menegur saudara melalui hambanya yang ada di gereja. Untuk menyampaikan firman Allah kepada saudara dengan saya dan juga yang menyaksikan live streaming pada saat ini. Jangan jadi pendeta ataupun jadi hamba Tuhan yang liar. Tetap fokus. Jangan sampai saudara sebentar sini, akhirnya saudara gara-gara baptisan jadi masalah. Yang benar baptisan peci, yang benar baptisan bendera, yang benar baptisan selam. Sehingga saudara pusing, akhirnya saudara pindah agama.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak Tuhan terus mau dibentuk. Legowo. Jangan mau cepat tenar, jangan cepat mau top. Harus melalui proses. Jadi katanya orang yang penuh Roh Kudus itu adalah bukan karena bahasa roh dia. Kalau bahasa roh itu adalah karunia masing-masing. Tapi orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang namanya saudara percaya pada Yesus. Dan dia legowo ketika dibentuk, ditegur. Dan bahkan dia mau menjadi orang-orang yang bertobat. Bertobat itu bukan hanya langsung berubah gara-gara dibaptis, dreng berubah. Enggak begitu saudara. Pertobatan itu metanoia, terus sampai engkau berjalan, sampai engkau tutup mata, itu terus engkau bertobat. Hari lepas hari engkau bertobat. Karena kita ini hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun yang suci. Siapapun orang bisa jatuh. Karena itu perlu ada namanya pembimbingan. Agar kita mau dibentuk, dibimbing, dan diarahkan. Jadi saudara, orang yang penuh Roh Suci sudah pasti adalah orang yang mau dibentuk dengan situasi apapun. Karena Tuhan suka-suka dia mau menampakkan saudara di mana. Suka-suka juga Tuhan menempatkan saya sebagai gembala sidang di gereja yang kecil. Suka-suka Tuhan. Saya gak menuntut banyak. Terima kasih Tuhan. Dengan apa adanya saya saat ini. Suka-suka Tuhan juga. Yang penting saat ini saya mau melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua saudara. Hal yang perlu kita miliki sebagai orang yang penuh Roh Suci. Ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Yang mana Allah juga ada dalam hidup kita. Dan Roh Kuduslah yang memberi hidup dalam dunia ini. Sehingga kita mampu membedakan atau peka akan hal yang baik dan berkenan. Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan kepada saudara untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita harus sadar saudara bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tadi saya sudah singgung. Engkau percaya kepada Roh Kudus, berarti engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu. Roh Kuduslah yang memampukan saudara sehingga saudara percaya kepada Yesus. Makanya tubuh saudara adalah bait Allah. Kalau saudara akui saudara adalah tubuh bait Allah, maka saudara tahu mengkonsumsi apa dalam tubuh saya. Apa yang harus saya lakukan? Hukum kita bukan seperti agama-agama lain. Harus tertulis. Pakai sendal aja harus Tuhan yang menyampaikan. Enggak perlu. Misalnya begini, hai manusia, jangan engkau memakai sendal yang berupa-berupa. Sebelah kiri pakai sepatu, sebelah kiri pakai sendal. Nggak perlu pakai firman Tuhan dari surga di sana. Saudara sadar itu nggak pantas, lucu lagi juga. Masa saudara satunya pakai sendal, satunya pakai sepatu? Nggak perlu kayak gitu. Tapi kita udah sadar. Saya melakukan kebaikan. Saudara sadar menempatkan bahasa saudara dimanapun. Karena itu orang percaya adalah orang-orang suci. Makanya kalau orang-orang suci, makanya dia atas hukum. Anak Tuhan tidak boleh salah sama sekali. Itu bahasa sebenarnya. Makanya ketika ada orang yang mengatakan, Pak Pendeta, pacaran ciuman atau boleh? Boleh atau tidak? Kalau pacaran saya ciuman bibir dan sebagainya, boleh atau tidak? Memang dalam Alkitab tidak ada kata ciuman itu. Cuma engkau tahulah. Hatimu, Roh Kuduslah yang ada dalam hidupmu bahwa itu mengatakan salah. Karena sudah melanggar aturan adat. Dan juga akhirnya melanggar firman Allah. Nafsumu yang timbul. Karena bukan hanya bibir yang jadi masalah. Dan seterusnya akan menjadi perzinahan.
Nah ini saudara, Roh Kudus. Kita tahu mengerti hukum yang baik. Kita tahu menempatkan diri kita. Apa yang harus kita konsumsi makanan dalam hidup kita. Makanan kita ini pantaskah dengan hal-hal yang saya dapat? Dengan cara mendapatkan jadi rentenir. Dengan cara mencuri. Dengan cara merampok. Pantaskah? Tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita konsumsi dengan makanan-makanan tersebut. Pantaskah kita memberikan makan kepada anak kita dengan hasil merampok? Hasil menjual apa? Hasil menjual narkoba, hasil dari ditogel. Enggak perlu, saudara. Enggak perlu saya menegur saudara. Saudara tahu itu, sebenarnya itu salah. Begitu juga dalam hal rohani. Jangan semua dikonsumsi makanan rohani itu. Karena saudara banyak penyesat-penyesat yang mungkin saudara menyesatkan saudara. Makanya perlu ada pemilahan. Otak itu main. Tuhan berikan otak kita, hati kita, makanya dimainkan. Oh, ini salah. Ada yang mengatakan bahwa tanpa Yesus dengan berbuat baik bisa selamat. Itu ajaran ngawur. Kebaikan tidak menentukan orang masuk surga. Dalam iman kita yang menentukan orang masuk surga hanya Yesus Kristus. Kalaupun kebaikan memang orang Kristen harus baik. Jadi orang Kristen itu harus baik. Bukan karena kebaikan untuk menentukan orang masuk surga, tidak. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus sadar, tubuh kita ini adalah bait Allah. Makanya anak Tuhan harus tahu mengkonsumsi apa yang pantas untuk kita. Baik dalam hal kebutuhan kita, makanan kita, termasuk dalam hal makanan rohani. Hati-hati. Makanya saudara saya, kalau lihat media, saya ikutin ibadah-ibadah aja deh. Melihat yang ibadah yang gak menyimpang-menyimpang. Saudara, ikuti ibadah yang ya benar-benar ibadah lah. Jadi, harus sadar. Tubuh saudara adalah bait Allah. Yang ketiga, jika saudara sadar adalah saudara dipenuhi dengan roh suci Allah. Dan Tuhan mau menempatkan saudara dimanapun berada. Yang perlu saudara ketahui adalah kita tetap berkomitmen untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Hanya satu saudara mengikut Allah, bertobat. Bertobat. Apa kata bertobat itu? Dalam bahasa Inggris dikatakan metanoia, pertobatan, balik arah. Orang-orang bertobat, saudara dikasih dalam Tuhan, dia selalu menyesali dirinya. Ya Tuhan, aku telah berbuat salah. Dia tahu dirinya salah. Dan dia tidak mau menjadi menghakimi orang. Karena dia tahu dirinya juga orang gak benar. Jadi saudara, dalam mengikut Allah, sudah bertobat. Kita imani saja hal-hal yang baik yang Tuhan katakan dalam firman Allah. Sehingga kalau kita sudah bertobat, saudara, kita gak pernah ragu lagi janji Allah. Kalau kita sudah yakin dan bertobat kepada Kristus Yesus, kita bertobat benar-benar. Aku adalah anak Tuhan. Aku tidak pelit lagi. Dunia mengatakan hemat pangkal kaya. Ya kan? Begitu kan? Boros pangkal miskin. Tapi Alkitab mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Dalam Amsal pasal 11 dikatakan lagi, banyak ada orang yang berhemat. Ada orang yang memberi tapi tidak pernah kekurangan. Ada orang yang berhemat malah banyak kekurangan. Nah anak Tuhan, saudara perlu juga namanya bertobat dalam kepelitan. Jadi saudara, anak Tuhan terus bertobat. Komitmen, Tuhan aku mau bertobat. Kalau aku jatuh lagi, aku bangkit lagi. Aku jatuh lagi, bangkit lagi terus. Jangan kau katakan, aku udah gak layak lagi. Aku lebih baik hancur, habis kau. Mari saudara, Tuhan membuka pintu untuk saudara. Gimana janji Tuhan? Iman kita, saudara, bukan iman yang sekedar. Iman kita bukan iman yang standar.
Tapi iman kita di atas rata-rata. Yang paling tinggi iman kita itu. Makanya kita berkomitmen untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang suruh bertobat dan percaya, percaya saja. Bertobat aja, walaupun penilaian bertobat itu banyak. Udah menurut pandangan saudara bertobat itu seperti apa? Bertobat ya dari yang tidak baik menjadi baik, udah itu aja. Belum tentu orang menilai kita baik, pandangan dia baik. Bisa aja itu dikatakan itu cuma percuma, sia-sia. Ada yang mengatakan, aduh, untuk apa lu ibadah, hidup lu masih begitu? Bodoh amat, datang lagi ibadah. Nanti berubah sendiri itu saudara. Jadi saudara, kita tetap berkomitmen untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Yang terakhir saudara, yang keempat, kalau saudara katakan sudah penuh dengan Roh Suci, kalau saudara sudah katakan saudara adalah orang yang diberkati Tuhan, ya saudara, maka Tuhan juga akan menempatkan saudara dimanapun berada. Hal yang perlu kita miliki yang keempat adalah kita tetap mampu bersukacita walau dalam keadaan yang tidak baik sekalipun dalam dunia ini. Sebab sukacita kita bukan karena kita bahagia dalam dunia ini, tetapi sukacita kita karena Roh Kudus yang membuat kita mampu bertahan dalam iman. Yang pastinya saudara, bertahan dalam iman kepada janji Tuhan. Apa janji Tuhan yang utama? Masuk surga. Enggak ada lagi. Ngapain sih orang beragama ini? Sudah cuma satu kok tujuan agama ini. Masuk surga. Anak Tuhan itu pasti masuk surga. Jika dia tetap bertahan dalam imannya kepada Kristus Yesus, dia pasti masuk surga. Jangan ragu, saudara. Jangan ragu. Percayalah kepada janji Allah. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sebagai orang percaya, kita tetap mampu bersukacita. Walaupun keadaan tidak baik, kita tetap beriman kepada Kristus Yesus. Aku susah Tuhan, aku tetap tidak mau meninggalkan Engkau. Mungkin engkau hanya di kantor, hanya sebagai cleaning service. Tiba-tiba ada orang menawarkan engkau, aku akan menaikkan pangkat menjadi bos cleaning service. Tapi satu syarat, tinggalkan Kristus. Engkau tetap tidak mau. Biar aku menjadi cleaning service, tukang cuci WC. Tapi aku tetap dalam Kristus. Itu yang saya maksudnya, bertahan. Tetap bersukacita. Apakah saya juga tidak bersukacita? Saya tetap bersukacita. Dari mulai pindah agama saya. Bukannya bagus. Malah ngamen. Sampai diejekin keluarga. Ngapain lu pindah agama? Ngamen juga lu susah. Padahal saya tidak pernah sejarah keluarga saya ini ngamen. Bapak mama saya haji, bapak ibu. Bukan naik haji karena apa? Tukang bubur naik haji. Alias sedekah. Tidak, orang tua saya cukup lumayan. Tapi kenapa saya jadi begini? Hidup saya susah. Tapi saya tetap bertahan dan bersukacita. Mulai datang keluarga menawarkan saya dengan segala macam fasilitas. Tapi saya tidak mau, tetap bertahan kepada Kristus Yesus. Biar aku begini. Aku tetap percaya kepada Kristus Yesus. Yang penting aku bersukacita. Dan akhirnya proses berjalan. Ketika dalam pelayanan saya, orang selalu menghakimi saya karena saya bertato. Orang selalu menghakimi saya, dianggap saya belum bertobat. Bodoh amat, tetap bersukacita. Saya tetap datang kepada Tuhan. Akhirnya saat ini saya menjadi pendeta. Dan menggembalakan jemaat. Bukankah itu anugerah Tuhan yang luar biasa? Satu hal, tetap beriman kepada Kristus. Dan pandanglah kepada janji Allah. Di seberang sana sudah menanti janji surga. Amin saudara. Saya teramat yakin Tuhan memberkati kita. Apapun keadaan kita saat ini, biarlah terserah Tuhan. Kita tinggal minta berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memberi kekuatan dan hikmat kepada saudara dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terserah Engkau. Engkau mau buat apa untuk kami. Kami tidak akan pernah tinggalkan Engkau ya Tuhan.
Kami tetap beriman kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mungkin saat ini kami dalam keadaan sakit. Mungkin saat ini ekonomi kami lemah. Mungkin saat ini keluarga kami berantakan. Mungkin saat ini kami tidak memiliki damai sejahtera. Tapi firman-Mu telah menguatkan kami agar kami tetap beriman kepada Kristus dan memiliki iman di atas rata-rata. Berkatilah kami ya Tuhan pada saat ini. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami. Karena hanya Engkau saja Tuhan dalam hidup kami yang mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa atas segala semua yang Engkau sudah berikan pada kami. Hamba mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah kami saat ini, yang hadir dan juga yang menyaksikan kami secara online. Hamba-Mu memberkati mereka dimanapun berada. Kalaupun saat ini anak-anak-Mu ada yang sakit Tuhan, Tuhan Kau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalaupun saat ini ekonomi mereka kurang baik, Engkau jamah dan memberkati, berikan hikmat supaya mereka dapat menempatkan diri mereka untuk memberikan yang terbaik dalam ekonomi mereka, sehingga mereka dapat bersuka cita. Kalaupun mereka Tuhan saat ini berduka, Engkau berikan penghiburan ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Hamba percaya anak-anak-Mu yang ada pada saat ini dan juga yang menyaksikan tayangan ibadah kami pada saat ini, Engkau memberkati mereka dimanapun berada Bapa. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan mereka kalau mereka saat ini dalam keadaan sakit. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Di mana pada saat ini kami mengalami pandemi Tuhan COVID-19. Tuhan tolong kalaupun ada anak-Mu yang kena pada saat ini, kena COVID, Tuhan hamba-Mu percaya COVID bukan pembunuh, tapi Tuhan hamba-Mu yakin Engkau yang memberi hidup. Sembuhkan anak-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu pada saat ini. Nyatakan kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Kalaupun saat ini anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah kami pada saat ini, yang dimana Tuhan mereka berharap dan berdoa kepadamu, tapi mereka belum Engkau jawab. Tuhan hari ini Tuhan Kau menjamah dan berikan jawaban yang terbaik untuk doa-doa mereka. Di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Hamba-Mu yakin anak-anak-Mu Tuhan yang Tuhan mengikuti ibadah kami pada saat ini, juga yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah kami secara online, semuanya Engkau berkati. Apa yang menjadi harapan doa mereka, Engkau campur tangan dan memberkati. Hamba-Mu yakin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan jawaban terbaik atas segala doa mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yakin firman yang keluar tidak akan dengan sia-sia menjamah kami. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya firman-Mu telah menyembuhkan kami, memulihkan kami, menegur kami, dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita sungguh diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saiful Hamzah. Atas pelayanan Bapak, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberkati di dalam keluarga dan juga di dalam penggembalaan Bapak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi mendukung pekabaran Injil dan diakonia gereja kita. Tapi sebelumnya kita ingin mendengarkan beberapa buah pengumuman. Puji Tuhan, saya percaya kita sungguh diberkati melalui ibadah raya pada minggu ini. Beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan. Program diakonia berbagi Rp100.000. Donasi ini untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih untuk semua donasi yang Bapak Ibu berikan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih mau berbagi berkat, dapat menyalurkan donasinya dengan mentransfer ke nomor rekening dan scan QRIS yang ada di layar kaca Anda. Layanan doa dan kanseling. Jika Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan kanseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan kanseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi Anda. Tetap saksikan Talkshow Diaspora TV
setiap Sabtu jam 13 WIB di channel YouTube Diaspora TV. Informasi ibadah GKRI Diaspora City Center. Ibadah sekolah minggu pukul 8 melalui Zoom, ibadah raya pukul 10, ibadah youth pukul 14, dan ibadah persekutuan jalan lurus pukul 16. Tetap setia mengikuti ibadah-ibadah ini. Jika Bapak Ibu merasa terberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan men-share link dari Diaspora TV dan bisa mengirimkannya pada saudara, rekan, dan sahabat agar kita semua sama-sama diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk perhatian saudara bagi pengumuman untuk kegiatan-kegiatan minggu yang akan datang. Tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi pekabaran Injil dan Diakonia, dan sebagai laporan bagi Bapak Ibu, persembahan Diakonia kita berikan kepada STT Terpadu Agathos untuk pembelian tempat tidur di asrama mereka sebesar 5 juta. Kemudian buat anak-anak sekolah di NTT yang terkena bencana alam, kita mendonasi untuk membeli tas bagi mereka sebesar 2 juta rupiah. Dan kemudian bantuan tahap ke-9 yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak karena COVID, itu diserahkan pada tanggal 10 Juni untuk 23 penerima sebesar 8,2 juta. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan saat ini persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara, nomor rekening BCA, atau yang kedua bisa men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat, rejeki yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sementara kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, mubaraklah namanya. Sebab Adonai baik, sebab Adonai baik, kasih setianya selamanya. Katakan lagi, Adonai baik. Sebab Adonai baik, sebab Adonai baik, kasih setianya selamanya. Mari bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, mubaraklah namanya. Sebab Adonai baik, sebab Adonai baik, kasih setianya selamanya. Amin. Sebab Adonai baik, sebab Adonai baik, kasih setianya selamanya. Turun temurun. Turun temurun, kasih setianya, turun temurun selamanya.
haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur, kita boleh beribadah bersama-sama, bersekutu di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah persekutuan jalan lurus sore hari ini. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup di dalam doa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena sore hari ini kami boleh bersekutu, beribadah dengan saudara-saudara kami seiman di berbagai-bagai tempat. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya apabila ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha dan bisnis, di dalam studi anak-anak, atau berbagai-bagai hal di dalam hidup ini, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan melawat, menjamah, memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasa sakit penyakit dan kami melepaskan kuasa kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebagai warga DKI Jakarta yang berulang tahun pada tanggal 22 Juni minggu ini. Terima kasih pemeliharaan-Mu bagi kota kami Jakarta. Kami berdoa secara khusus untuk para penderita COVID yang meningkat di kota kami. Mari Tuhan, Engkau melawat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mematahkan segala kuasa-kuasa sakit, penyakit COVID yang saat ini yang diderita oleh saudara-saudara kami. Dan kami melepaskan kuasa kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa memberkati para dokter, para juru rawat, obat-obatan yang digunakan, keluarga mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh sejenak. Dan jangan lupa minggu depan kita jumpa kembali bersama persekutuan jalan lurus. Tuhan memberkati. Ibadah PJL pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kebersamaan saudara untuk beribadah bersama kami Diaspora. Dan kita akan bertemu minggu depan pada sore hari pada jam yang sama. Selamat menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menjalankan firman-Nya. Tetap patuhi prokes kesehatan dan 3M. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.